Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, menurut Imam Hasan Al-Basri, ada 3 macam kezaliman dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pembalasan, yaitu kezaliman yang dilakukan manusia terhadap sesamanya atau seorang muslim terhadap saudaranya. Kezaliman ini bisa berupa korupsi, perbuatan teror, fitnah, dan caci maki. Di zaman serba canggih sekarang ini, banyak sekali jebakan untuk membuat ujaran kebencian dan fitnah. Merebaknya wabah virus corona hingga ke ratusan negara, diikuti dengan menyebarnya hoaks terkait virus tersebut. Saat ini sudah ada lebih dari 500 jenis hoaks seputar virus corona yang menyebar di seluruh dunia. Sedangkan hoaks seputar virus corona yang beredar di Indonesia semakin meresahkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo mencatat ada 179 jenis hoaks seputar virus corona hingga 9 Maret 2020 lalu. Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo mengatakan hoaks yang menyebar menyangkut banyak hal. Ada yang terkait disinformasi dan ada juga yang dikaitkan dengan mistik. Viral beredar unggahan di media sosial yang menyebut bahwa rebusan bawang putih bisa menyembuhkan virus corona. Namun beberapa ahli vaksin menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar. Juga beredar berita bohong yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi minuman keras dan rokok juga dapat mencegah virus corona. Selain itu juga beredar sebuah foto viral menyebut resiko kontaminasi terbesar terjadi di wilayah KRL 2 atau rute Bogor-Depok Jakarta Kota. Ratusan berita bohong yang tersebar ini telah menimbulkan kepanikan di masyarakat. Bahkan Kominfo telah menyeret 5 kasus hoaks seputar virus corona ke ranah hukum. Ya, inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini memanfaatkan wabah penyakit sebagai salah satu penyebaran fitnah di masyarakat. Fitnah merupakan hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap masa selalu ada orang-orang yang menabur fitnah, bahkan ada yang hobi mendengarkan. Apalagi di zaman sekarang ini, saat informasi dengan begitu mudah kita terima dan sebarkan, fitnah semakin merajalela dan semakin mudah untuk menyulut pertikaian. Oleh sebab itu, hendaknya kita mengendalikan hati untuk menentukan apakah semua kabar itu adalah benar atau salah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, apakah kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Oleh sebab itu, meski sedang ditimpa musibah, kita sebagai kaum muslimin tidak perlu berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pembelaan dan pertolongan kepada orang-orang yang tetap tawakal dan bersabar. Caranya adalah dengan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak akan memberi beban kepada seseorang di luar kesanggupannya. Ya, doa akan menjadi obat yang ampuh dalam menjalani berbagai ujian kehidupan. Bahkan dalam menghadapi wabah yang terjadi sekarang ini, sebagai orang yang beriman, ada baiknya kita mengamalkan doa seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, aku mencari perlindungan kepadamu dari kusta, kegilaan, kaki gajah, dan penyakit jahat. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang dicintai Allah, kekuatan sebuah doa tentu tak perlu kita ragukan lagi. Allah akan mendengarkan doa-doa dari hambanya yang bertakwa maupun hamba yang tak henti meminta. Allah tidak akan membiarkan hambanya terus-menerus dalam penderitaan. Segala doa atau permohonan kepada Allah merupakan salah satu ciri seseorang yang beriman. Seorang muslim
harus yakin dengan kekuatan doa, karena dengan berdoa seorang manusia mengakui kelemahannya dan juga menjadi bukti bahwa Allah lah sang pemilik segala kekuatan yang ada di dunia ini. Berdoa bukan hanya kebutuhan seorang muslim di saat-saat sulit saja, namun doa juga merupakan perintah dari Allah bagi seorang muslim. Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Ya, Allah menyebut hambanya yang tak mau berdoa sebagai orang yang sombong. Jika Allah sudah menyebut demikian pada makhluknya, maka tak lain hanya murka dan amarah Allah lah yang akan kita dapat. Na'udzubillahi min zalik. Pentingnya berdoa ini pun diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka dia akan marah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, berdoalah, mintalah, dan mohonkanlah segala sesuatu yang kita inginkan kepada Sang Maha Kuasa dan Maha Kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tak ada alasan bagi seorang muslim menyebut Allah tak murah hati. Sahabat yang dicintai Allah, ujian Allah pasti ada bagi setiap hambanya. Namun yang pasti, sebagai seorang muslim, kita tak boleh berputus asa akan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Yakinlah Allah Maha Pengasih dan Pemurah bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah menjanjikan siapa saja yang memohon padanya akan dikabulkan. Namun ada yang doanya langsung dijawab dan ada juga yang belum terjawab. Tak sedikit pula yang jawaban doanya tak sesuai harapan. Ini semua menjadi pelajaran bagi seorang muslim untuk berkaca dan melihat apa yang menjadi penyebab doanya belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah inti ibadah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Sahabat yang dicintai Allah, berdoa adalah kebutuhan rohaniah yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Manusialah yang butuh Allah, bukan sebaliknya. Dengan berdoa dan mengingat Allah, maka hati kita akan tentram, terhindar dari penyakit rohani seperti cemas, takut, was-was, ragu-ragu, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Hanya orang-orang yang berdoa yang merasakan kedekatan dengan Rabb-nya, merasa dicintai, merasa diperhatikan, dan merasa lengkap karena Allah selalu bersamanya. Doa adalah bentuk permohonan untuk mendapatkan arah hidup kepada Zat yang Maha Pemberi petunjuk lagi Maha Mengetahui. Dan doa merupakan usaha seorang hamba untuk merendahkan diri serta menghilangkan sikap sombong dari dalam hati. Sahabat yang dicintai Allah, ada hamba-hamba Allah yang memiliki doa yang mustajab. Allah Ta'ala mengkhususkan mereka untuk dikabulkan doa dan permohonannya selama doa dan permohonan tersebut masih dalam batasan kebaikan dan bukan sebuah kezoliman. Lalu siapakah mereka? Mereka adalah orang yang terkena musibah dan sangat membutuhkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya." Al-Quran Surah An-Naml ayat 62. Seorang muslim yang berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya juga termasuk salah satu doa yang mustajab. Rahasia mustajabnya doa ini karena tanpa sepengetahuannya. Doa tersebut lebih ikhlas diucapkan dan lebih jauh dari sifat riya dan sum'ah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya doanya seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah dikabulkan, dan di sisi kepalanya ada malaikat yang ditugaskan kepadanya setiap kali berdoa kepada saudaranya dengan kebaikan para malaikat berkata, 'Amin,' dan bagimu yang semisalnya." Hadis riwayat Muslim.
Beberapa doa-doa lain yang termasuk mustajab, di antaranya kedua orang tua yang mendoakan anaknya, doa anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, dan doa orang musafir atau yang sedang melakukan perjalanan. Doa adalah ujung usaha manusia untuk berusaha dan meraih hal yang terbaik. Doa dipanjatkan ketika ikhtiar mencapai batasan maksimal, dan doa adalah kunci seluruh manusia, termasuk para nabi sebelum mukjizat itu tiba. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa di mana para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seseorang bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada saat itu banyak. Akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian, dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Kemudian seseorang bertanya, apa itu wahan? Rasulullah berkata, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Demikianlah gambaran yang dikisahkan Rasulullah tentang kondisi di akhir zaman, di mana umat Islam jumlahnya begitu besar, namun justru berkurang kualitas keimanannya karena sebagian dari mereka lebih mencintai kehidupan dunia. Itulah yang terjadi sekarang ini. Telah nampak begitu banyak kerusakan di muka bumi, terutama dalam hal akhlak dan moral di antara umat muslim, akibat terkikisnya iman oleh sifat cinta pada dunia. Cinta dunia adalah akar segala kejahatan, karena bisa dipastikan semua jenis kejahatan yang ada di muka bumi ini, sumber utamanya adalah penyakit cinta dunia. Penyakit ini dapat meruntuhkan keimanan manusia, sehingga mereka lebih mementingkan kenikmatan dunia ketimbang kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, memasuki babak akhir zaman ini tidaklah mudah. Mereka yang menggenggam erat keimanan dalam dirinya, bagaikan menggenggam bara api yang sangat panas. Sebagai muslim yang beriman, tentu kita tak boleh gentar menghadapi segala bentuk cobaan yang terjadi